Baiklah adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 26. Seberkas cahaya melewati celah tunggal yang sempit, menghasilkan interferensi minimum orde ketiga dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika cahaya yang dipergunakan mempunyai panjang gelombang 6 kali 10 pangkat min 7 meter, maka besarnya lebar celah adalah. Nah, soal ini berkaitan dengan difraksi celah tunggal. Nah, untuk difraksi celah tunggal pada saat interferensi minimum, kita menggunakan rumus D sin theta sama dengan N lambda. Nah, jadi ini rumus yang kita gunakan untuk menghitung interferensi minimum pada celah tunggal ya. Nah, kita lihat data yang diketahui di soal. Sudut elevasi berarti ini nilai theta, kemudian panjang gelombang lambda, orde ketiga berarti n-nya 3 ya, n sama dengan 3. Nah, ditanya adalah lebar celah berarti D ya, D sama dengan oke. Nah, berarti D sama dengan n lambda per sin theta. Nah, sama dengan N3 dikali lambda 6 kali 10 pangkat min 7 per 1/2 sama dengan 36 kali 10 pangkat min 7 meter atau 3,6 kali 10 pangkat min 6 meter. Selanjutnya, jarak dua lampu sebuah mobil 1,22 meter. Nyala kedua lampu diamati oleh orang yang diameter pupil matanya 2,2 mm. Kalau panjang gelombang cahaya yang dipancarkan kedua lampu mobil itu rata-rata 5,5 kali 10 pangkat min 7 meter, besarnya jarak mobil maksimum supaya nyala lampu itu masih dapat dipisahkan oleh mata titik-titik. Nah, baiklah adik, soal ini berkaitan dengan daya urai alat optik ya. Daya urai alat optik. Nah, untuk daya urai alat optik kita memiliki rumus dm sama dengan 1,22 lambda L per D ya. Nah, di mana lambda panjang gelombang, L jarak objek ke alat optik, kemudian D diameter alat optik. Nah, dm adalah deviasi minimal, ini adalah jarak dua objek yang akan dipisahkan. Nah, kita lihat data yang diketahui di soal. Jarak dua lampu sebuah mobil, berarti ini nilai dm, kemudian diameter pupil mata, ini nilai D, panjang gelombang ini lambda ya. Nah, yang ditanya adalah jarak mobil maksimum ya, berarti ini adalah L. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung nilai L, kita modifikasi rumusnya menjadi dm dikali D per 1,22 lambda ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai yang ada. dm 1,22 dikali diameter 2,2 mm. Ini kita jadikan ke dalam meter ya adik-adik. 2,2 kali 10 pangkat min 3 per 1,22, lambdanya 5,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini habis ya. Kemudian dibagi dapat 0,4. Nah, sama dengan 0,4 kali 10 pangkat 4 atau 4 kali 10 pangkat 3 meter. Seberkas sinar monokromatis dengan panjang gelombang 5 kali 10 pangkat min 7 meter menyinari tegak lurus suatu kisi yang terdiri dari 400 garis tiap milimeter.
orde maksimum yang mungkin terlihat pada layar adalah. Nah, baiklah adik-adik, soal ini berkaitan dengan difraksi Kisi ya. Nah, difraksi Kisi untuk orde maksimum. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama dengan interferensi celah ganda. D sin theta sama dengan N lambda. Nah, data yang diketahui di soal, panjang gelombang berarti ini nilai lambda. Kemudian 400 garis setiap milimeter ini adalah jumlah Kisi. Kemudian yang ditanya adalah orde maksimum, berarti nilai N ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa orde maksimum akan terjadi saat nilai sin maksimum ya. Nilai sin theta bernilai maksimum. Nilai sin theta maksimum adalah 1 ya. Jadi saat nilai sin theta bernilai 1. Nah, maka D kali 1 sama dengan N lambda. Nah, sehingga karena kita ingin mencari N sama dengan D per lambda. Nah, berarti kita tinggal masukkan nilainya. Nilai D ya harus kita cari dulu ya. Nah, D itu rumusnya D sama dengan 1 per N. Nah, 1 per 400 ya. Sama dengan 0,25 kali 10 pangkat min 2. Atau 2,5 kali 10 pangkat min 3 mm. Nah, kalau kita jadikan ke dalam meter, menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai D ini ke persamaan sebelumnya tadi. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 6 dibagi lambda 5 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 1 atau sama dengan 5. Nah, jawabannya adalah C. Dua buah kristal ruby satu sama lain bersilangan dengan sudut 60 derajat. Intensitas cahaya mula-mula yang mengenai kristal adalah 20 watt per meter kuadrat. Maka intensitas cahaya yang keluar dari kristal kedua adalah, nah, soal ini berkaitan dengan polarisasi. Untuk peristiwa polarisasi kita menggunakan rumus I2 sama dengan 1/2 cos kuadrat theta dikali I0. Nah, sekarang kita lihat data yang diketahui di soal. Sudut 60 derajat berarti ini nilai theta ya. Kemudian intensitas cahaya mula-mula ini adalah nilai I0. Nah, berarti kita tinggal menghitung nilai intensitas cahaya yang keluar dari kristal kedua. Berarti ini adalah nilai I2 yang ditanya ya. Nah, sama dengan 1/2 dikali cos kuadrat dari 60 dikali 20. Nah, I2 sama dengan 1/2. Nah, cos 60 setengah ya. Setengah berarti kita kuadratkan dikali 20. Sama dengan 1/8 ya. Dikali 20. Sama dengan 2,5 watt per meter kuadrat. Nah, kita peroleh jawaban A. Berikut ini adalah beberapa pernyataan tentang penderita hipermetropi. Pernyataan yang benar adalah, nah, soal ini berkaitan dengan konsep pada hipermetropi atau rabun dekat ya. Hipermetropi ini istilah lain dari rabun dekat. Nah, kita lihat pernyataan satu persatu. Mata tak mampu melihat benda-benda dekat. Nah, benar ya, karena rabun dekat itu adalah cacat mata yang tidak bisa melihat benda dekat. Kemudian, titik dekatnya lebih jauh dari 25 cm. Nah, benar lagi ya. Nah, karena ketentuan untuk hipermetropi, titik dekat atau
punktum proksimum, PP-nya besar dari 25 cm. Titik jauhnya tak berhingga. Benar juga, karena penderita rabun dekat tidak memiliki permasalahan dengan titik jauh mata. Mata tidak mampu melihat benda-benda jauh. Salah ya, ini adalah ciri dari miopi atau rabun jauh. Dibantu dengan lensa negatif. Ini juga untuk penderita rabun jauh. Nah, sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 3.